Ngaji. Ngaji. Ngaji sebelum Sama nomor siji kudu ngaji. ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa semua yang ada di manapun berada, pada kali ini selamat datang di acara Lato-Lato Ramadan. Lungguh Anteng Tholabul Ilmi Ramadan SMK Negeri 1 Kaligondang. Bersama saya Yuli Setiawati yang akan ditemani oleh Dwi Sahendri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Fadilah atau keutamaan mencari ilmu. ya, keutamaan dalam mencari ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan langsung dari narasumber kita, Bapak Dwi Sahendri. Kepada Pak Dwi Sahendri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al hadis. Amma ba'du. Permisa yang hari ini menyaksikan acara Lato-Lato Ramadan yang insya Allah diberi kemuliaan dan barokah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat ilahi Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat dan hidayah dan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di siang hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaat atau pertolongannya di hari kiamat nanti. Dan tentunya semoga kita semua berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Permisa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini mari kita niatkan, meskipun melalui live streaming ataupun konten YouTube, mari kita niatkan untuk tholabul ilmi, apalagi kita pada momentum yang sangat mulia ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Bahwa di bulan suci Ramadan ini ketika kita melakukan suatu amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita niatkan mencari ilmu atau tholabul ilmi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fadilah atau keutamaan dalam mencari ilmu. Kita belajar dari teladan yang namanya tokoh yang fenomenal, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama yang menjadi rujukan di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia. Imam Syafi'i orang yang salah satu ulama yang gemar dalam mencari ilmu. Beliau bahkan menulis atau mengungkapkan kesenangan beliau dalam menuntut atau mencari ilmu. Di dalam kitab Ad-Duror Al-Bahiyah
beliau mengungkapkan man ta'allama al-baba minal ilmi afdalu min alfi rokangatin, yang artinya man, orang, ta'allama, yang belajar, al-baba, satu bab, minal ilmi, dari sebuah ilmu, itu afdalu, lebih utama, min alfi rokangatin, daripada 1000 rokangat. Apanya yang 1000 rokangat? Tatawuan, ibadah sunnahnya. Nah, dari ungkapan Imam Syafi'i ini menggambarkan bahwa karakter Imam Syafi'i ini ternyata cinta terhadap mencari ilmu, terutama ilmu din atau ilmu agama. Beliau memaparkan bahwa mencari ilmu satu bab itu beliau lebih mengungkapkan lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, kita sebagai orang biasa untuk melaksanakan sholat 1000 rakaat tentunya terasa berat. Oleh karena itu, alternatif mencari pahala sebanyak 1000 rakaat itu, alternatifnya adalah dengan cara kita gemar atau senang mencari ilmu. Dan bahkan Imam Syafi'i ini selain menyebutkan pahala mencari ilmu 1000 rakaat, beliau juga orang yang tidak bosan ketika mendengar ilmu yang dibahas berulang-ulang kali, bahkan sampai 1000 kali. Imam Syafi'i tidak pernah bosan. Bahkan dia cinta, tetap senang, walaupun ilmu yang sudah didengarkan ini sudah terucap atau terulang kali sebanyak 1000 kali beliau dengar, tetapi beliau anggap 1000 kali yang sudah didengar itu dianggap baru mendengarkannya. Nah, ini menggambarkan bahwa beliau Imam Syafi'i benar-benar hubbul ilmi, mencintai ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya selain fadilah mendapatkan pahala, juga orang yang mencari ilmu adalah orang yang benar-benar dicintai Allah. Sebagaimana dituangkan di dalam kitab Duratun Nasihin, disebutkan bahwa annal mala, sesungguhnya harta itu yu'ti, diberikan. Siapa yang memberikan? Allahu, kepada Allah. Allah memberikan liman, kepada orang yuhibbuhu, yang Allah cintai. Waliman, dan kepada orang la yuhibbuhu, yang tidak dicintainya. Wa annal ilma, dan sesungguhnya ilmu itu yu'ti, diberikan. Liman, kepada orang yuhibbuhu, yang dicintai oleh Allah. Nah, dari kutipan ini menggambarkan bahwa orang yang hubbul ilmi, orang yang cinta ilmu, itu adalah kekasih Allah. Sedangkan harta, lain kata dengan harta, harta itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja, entah itu orang yang dicintai Allah ataupun tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang hubbul ilmi atau cinta ilmu adalah kekasihnya Allah. Banyak tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh yang populer itu karena barokah ilmunya. Selalu yang diingat adalah jasa ilmunya, bukan karena yang diingat karena harta, tahta, dan kedudukan. Oleh karena itu, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa gemar dalam menuntut ilmu, agar kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami paparkan. Bila mana ada kesalahan dalam tutur kata, itu datang dari kesalahan saya. Bila mana ada baik dan benarnya, itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hendri atas Iya. pemaparannya. Ini Iya. sangat bermanfaat sekali bagi kita. Ya. Iya. Jadi kita itu harus mencintai ilmu Iya. daripada mencintai harta. Ya, Iya. karena tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Hendri bahwa harta diberikan kepada siapa saja, baik yang dicintai Allah maupun yang tidak dicintai Allah. Berbeda dengan ilmu ya Pak. Iya, benar. Kalau ilmu itu hanya diberikan kepada orang yang Dicintai dicintai oleh Allah. Allah. Nah ini saya ingin bertanya, Iya, ya, Pak. silakan. Nah ini ciri-ciri ilmu yang bermanfaat bagi kita, ataupun kadang kan kita belajar ya Pak, dari pagi sampai sore jam 7 sampai setengah 4 itu banyak sekali ilmu yang masuk, kok sampai rumah hilang semua, itu berarti kita tidak dicintai Allah atau bagaimana itu Pak? Iya, baik. Indikasi atau indikator ilmu disebut dengan ilmu yang bermanfaat itu adalah di dalam menurut Imam Al-Ghazali, beliau menuturkan bahwa al ilmu yuntafa'u liman huwa alladhi yasdadu taqwa Allah. Yang namanya ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang yasdadu, tiap hari itu menambahkan iman kepada Allah, iman kepada orang itu takwa, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikasi ilmu bermanfaat menurut Imam Ghazali itu adalah yang pertama yasdadu taqwa Allah, menambahkan dirinya merasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri bahkan kepada lingkungan. Jadi ini indikasi kedua, bila mana atas peserta didik memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri bahkan mampu memberi dampak yang positif kepada lingkungan, nah berarti dia mempunyai ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, dirinya mampu mengaktualisasi ilmunya di segala aspek. Tatkala mempunyai ilmu, dia mampu menerapkan ilmunya di segala aktivitas. Dapat ilmu matematika diterapkan. Nah, itu aktivitas. Ya, bisa menghitung itu kan dirinya berarti sudah Berarti yang tanpa ilmu bermanfaat. Iya. Ya, di sekolah ya sama beliau Pak Hasan guru SMP Gondang ya diberi tentang ilmu sarawung atau ilmu muasyarah bergaul diterapkan. Nah, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Begitu. Iya. Ya, terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi, ciri ilmu yang bermanfaat itu yang pertama menambah ketakwaan kita kepada Allah ya, Pak. Iya. Ya, yang kedua mampu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi masyarakat, lingkungan ataupun orang lain. Yang ketiga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pembahasan kali ini sungguh sangat bermanfaat sekali. Amin ya Allah, amin. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Amin. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin bermanfaat juga hidup kita. Amin. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Lato-Lato Ramadan SMK Negeri 1 Kaligondang. Ya. Pemirsa semuanya di rumah, mungkin untuk kajian kita hari ini cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.